warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Ibnu Mas'ud, Ibu Ida Aryani SSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 Mekah dan kelas 1 Madinah di tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul, bertemu melalui virtual ini untuk saling berukhuwah melalui kegiatan POMG perdana atau orientasi orang tua di tahun ajaran baru ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Perkenankan saya selaku MC menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDIT Ibnu Mas'ud, Ibu Ida Aryani SSI. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu penyampaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas 1 SDIT Ibnu Mas'ud. Yang keempat yaitu ada motivasi yang akan disampaikan oleh praktisi pendidikan. Yang kelima yaitu pembentukan pengurus paguyuban, dan yang terakhir lain-lain. Demikian kegiatan yang akan kita lalui bersama pada pagi siang hari ini. Semoga Allah memberikan kita semua kelancaran sehingga semuanya bisa berjalan dan selesai tepat waktu. Demikian Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDIT Ibnu Mas'ud, Ibu Ida Aryani SSI. Kepada beliau kami persilahkan. Tes suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertatap maya nggih Bapak Ibu dalam acara POMG orientasi wali siswa baru SDIT Ibnu Mas'ud tahun 2021-2022. Ya, perkenalkan saya Kepala SDIT Ibnu Mas'ud. Ya, terhitungnya baru nggih karena baru saja terjadi pergantian kepengurusan. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita menjadi pengikutnya, umatnya yang mendapat syafaatnya sampai akhir nanti. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SDIT Ibnu Mas'ud. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di sekolah dasar dengan memilih SDIT Ibnu Mas'ud ini. Ya, kami menyadari bahwa SDIT Ibnu Mas'ud bukanlah yang sempurna, tapi marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita kita semua. Kita sudah pahami bahwa anak adalah amanah. Nah, sepantasnya lah kita
memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita sebagai bekal anak nanti di masa mendatang. Anak adalah investasi dunia dan akhirat bagi orang tuanya, di mana bahwa salah satu amalan yang tidak terputus, walaupun nanti kita sudah tiada, adalah anak solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, semoga cita-cita dan ikhtiar kita nanti selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini nanti akan kami sampaikan profil sekolah. Mungkin bisa dibantu untuk mulai share screen ya, untuk kepada host, minta tolong. Kita akan sedikit memperkenalkan SDIT, di mana SDIT ini berdiri tahun 2004. Sampai saat ini SDIT sudah meluluskan 12 angkatan ya, di mana masing-masing kelas 1 sampai kelas 6, masing-masing ada 2 rombongan belajar. Sambil kita menunggu share screen-nya. Adik madengan jadi mak. Yang PPT profil. Ya. Oke, sudah terbuka. Kita akan melihat visi dan misi SDIT Ibnu Mas'ud. Untuk visi SDIT Ibnu Mas'ud, yaitu mewujudkan sekolah yang religius, berkarakter, dan berprestasi. Kemudian langsung ke misi sekolah. Yang halaman 20. Bentar, Bu. Ya. Ya, ini ya visi kita, mewujudkan sekolah yang religius, berkarakter, dan berprestasi. Kemudian kita lanjutkan ke visi sekolah, misi sekolah. Nah, misi sekolah di situ kecil nggih. Semoga bisa terbaca. Yang pertama, mengoptimalkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan. Kita sebagai sekolah Islam terpadu nggih. Kemudian mengoptimalkan pembinaan prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketiga, menciptakan proses belajar mengajar yang efektif sehingga potensi siswa berkembang secara optimal. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang HOTS dan berkecakapan abad 21. Selanjutnya, melaksanakan bimbingan belajar secara kontinu dan menyeluruh sesuai dengan potensi anak. Di sini nanti ada menyesuaikan dengan minat bakat anak ya, ada program magang. Menjadikan figur guru serta petugas sekolah lainnya maupun orang tua peserta didik sebagai cermin manusia berkepribadian Islam. Kemudian menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi masing-masing. Yang terakhir, menerapkan manajemen partisipasi aktif
pada semua warga sekolah dan dewan sekolah. Terutama pada masa PJJ ini nggih, peran orang tua sangat besar dalam keberlangsungan nanti pendidikan di sini. Baik, selanjutnya di sini tata tertib umum siswa SDIT Ibnu Mas'ud. Ini adalah tata tertib jika nanti sekolah berjalan secara normal nggih. Untuk selama PJJ nanti bisa disampaikan oleh wali kelas di pertemuan berikutnya, mungkin pada acara PLS berkaitan dengan kontrak belajar dengan anak-anak. Di sini secara normal SDIT Ibnu Mas'ud mengambil waktu sekolah hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 7 sampai dengan pukul 14.35. Untuk hari Rabu dan Jumat, KBM-nya selesai pada pukul 14 karena ada kegiatan ekstrakurikuler. Hari Rabu biasanya pramuka, kemudian hari Jumat itu untuk ekstrakurikuler pilihan. Kemudian di sini siswa diminta hadir paling lambat pukul 7:05. Jika siswa berhalangan hadir karena sakit atau yang lain, dimohon menghubungi pihak sekolah melalui wali kelas dan sebagainya untuk konfirmasi. Kemudian siswa membawa perlengkapan sholat dan sandal jepit. Yang kelima, siswa tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Kemudian selanjutnya, siswa tidak membawa peralatan permainan dari rumah kecuali mendapatkan izin guru. Yang ketujuh, siswa wajib merawat sarana dan prasarana sekolah. Yang kedelapan, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah selama jam sekolah. Yang kesembilan, siswa membiasakan diri mengucapkan salam ketika bertemu teman, guru, karyawan, dan sesamanya, juga ketika memasuki atau keluar ruang kelas. 10 siswa bersikap jujur, sopan, dan disiplin. 11 siswa memperhatikan dan mendengarkan bila ada yang berbicara di hadapannya dan wajib memperhatikan serta mengikuti pelajaran dengan baik. 12 siswa wajib menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Siswa wajib menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Selanjutnya, tidak diperkenankan membawa HP ke sekolah. Yang ke-15, siswa dilarang jual beli makanan, minuman, dan sebagainya selain nanti ada agenda market day. Ya. Kemudian 16, siswa dilarang melakukan akhlak yang tercela seperti mencontek, berkelahi, memakai barang orang lain tanpa izin, dan sebagainya. Yang terakhir, siswa wajib menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis. Demikian tata tertib umum siswa SDIT Ibnu Mas'ud kami sampaikan pada acara POMG kali ini. Kemudian dilanjutkan pada program sekolah ya. Dalam melaksanakan program sekolah nanti akan dibersamai beberapa wakil kepala sekolah atau waka. Di sini untuk waka sarana dan prasarana atau sarpras diampu oleh Bapak Abdul Halim Ahadi SPD. Nanti merencanakan program pemeliharaan, pengadaan dan pembangunan serta koordinasi dengan tim kebersihan dan kerapian. Kemudian waka berikutnya adalah kurikulum yang diampu oleh Bu Retno Sari SPD. Di sini nanti ada program instrumen penilaian dan rapot, ada penilaian produk, magang minat bakat. Di sini untuk pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas ya, nanti anak-anak diberi kesempatan untuk praktek langsung, yaitu dengan
mendatangi partner kita, bisa dalam rumah produksi atau aktivitas ekonomi, misalnya menjahit, pedagang, pembuatan masker, peternakan, juga bercocok tanam bahkan ya, yang sudah terlaksana di tahun-tahun kemarin itu berupa magang di tempat-tempat partner kami. Kemudian di sana anak-anak bisa melihat dan praktek sendiri secara langsung kegiatan, juga untuk mengenal aktivitas dari orang tua kita. Kemudian berikutnya ada maestro atau okupasi. Di sini menghadirkan pakar, entah pakar di bidang seni, misalnya seni karawitan atau seni rupa, kemudian maestro di bidang bisnis atau di bidang yang lain untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dengan anak-anak secara langsung. Kemudian nanti untuk peningkatan kapasitas guru, kami mengadakan pelatihan guru mata pelajaran, baik guru mata pelajaran maupun guru Quran juga nggih. Kita berkoordinasi juga secara rutin, dan yang sudah terlaksana tiap pekan adalah muqaddaman seluruh guru karyawan itu atau khataman nggih, Bapak Ibu guru setiap Jumat mengadakan khataman. Itu untuk program dari kurikulum. Kemudian satu lagi yaitu bagian kesiswaan yang akan diampu oleh Bu Sri Suprapti, itu program-program yang sudah terlaksana di tahun kemarin. Ada lomba menanam pada Hari Sejuta Pohon dan lomba Hari Gizi. Kemudian konseling siswa dan wali, ada bintang BDR, kami pilih setiap bulan nanti dari laporan wali kelas nanti untuk memilih satu bintang BDR di kelasnya. Kemudian seleksi penerimaan bantuan lembaga amal zakat Zaim. Ini ada ekstrakurikuler, kemudian ada program momentum hari per bulan. Misalnya ada nanti hari Idul Adha yang sebentar lagi, kemudian tahun baru Islam. Itu untuk program-program yang ada di SDIT Ibnu Mas'ud demikian yang dapat kami sampaikan di POMG kali ini, sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung. Semoga program-program kita dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa dari dukungan Bapak Ibu Wali semua nanti untuk aktif dalam paguyuban, juga melaksanakan program-program paguyuban nanti akan dipandu oleh Bu Anyes menyusun organisasi paguyuban kelas 1 ini. Begitu dari saya, ada banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDIP Ibnu Mas'ud, Ibu Ida Aryani SSI, yang telah menyampaikan sambutannya, memaparkan segala visi misi dan aturan yang berlaku saat pembelajaran yang biasa dilakukan saat tatap muka seperti itu ya Bu ya. Untuk selanjutnya akan memasuki acara yang selanjutnya, yaitu informasi terkait pembelajaran dan perkenalan wali kelas untuk kelas 1 di tahun ajaran 2021-2022. Untuk selanjutnya informasi terkait
pembelajaran di kelas 1 akan disampaikan oleh Ibu Dwi Yuninarni, SPD. Sebelumnya, perkenankan dalam memperkenalkan diri, nama saya Bu Anyus Kristianti. Insya Allah di tahun ajaran baru ini, saya diamanahi untuk mengajar di kelas 1 Mekah, begitu ya. Nanti daftar untuk pembagian kelasnya, siapa yang berada di kelas Mekah dan siapa yang berada di kelas Madinah. Insya Allah kami share di hari Senin atau insya Allah paling lambat hari Senin insya Allah. Ya, jadi ada 2, jadi ada dibersamai di kelas 1 dibersamai oleh saya dan oleh Bu Yuni Dwinarni SPD. Beliau diamanai untuk mendampingi belajar di kelas 1 Madinah. Sebelumnya Bu Yuni, apakah sudah hadir Bu Yuni? Iya Bu Anyes, sudah. Suara saya terdengar? Terdengar Bu, jelas sekali. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Yuni Dwi terkait rencana pembelajaran atau aturan atau segala yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran di kelas 1. Pada Bu Yuni dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Anyes. Nanti minta tolong di-share PPT-nya nggih Bu nggih? Insya Allah bisa Bu. Ya. Bu Harsi bisa bantu ya Bu Harsi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu wali murid kelas 1. Wabarakatuh. Ya. Perkenalkan ya Bapak Ibu, nama saya Yuni Dwinarni. Insya Allah di tahun ajaran baru ini nanti saya akan membersamai anak-anak di kelas 1 Madinah. Mohon doa, bimbingan, dan juga kerjasama dari Bapak Ibu semua. Semoga nanti pembelajaran di kelas 1 ini berjalan dengan lancar. Nah, berikut saya akan memaparkan rencana kegiatan untuk pembelajaran di kelas 1 pada tahun ajaran ini. Sambil menunggu PPT-nya ya, sebentar. Bu Arsi bisa dibantu? Ya, terima kasih. Monggo langsung next. Iya, langsung next yang materinya aja Bu. Ya, jadi Bapak Ibu untuk metode pembelajaran di kelas 1 ini nanti pembelajarannya akan untuk tematik ya Bu, ini khususnya untuk tematik. Bapak Ibu nanti pembelajaran anak-anak itu menggunakan basis project alur 7M. Suara saya terdengar nggih? Terdengar Bu, terdengar jelas sekali. Jadi saya ulangi, metode pembelajarannya nanti khusus untuk tematik itu menggunakan alur pembelajaran 7M. Apa itu alur pembelajaran 7M? Itu diawali dari alur pembelajaran mengagumi, menghayati, meneliti, merealisasi, mengkolaborasi, mengaktualisasi, dan memberi. Nanti ketika mau memasuki tahapan pembelajaran ini, Bapak Ibu dan juga anak-anak nanti akan diberitahukan lebih detailnya lagi gitu. Jadi persiapannya nanti seperti apa akan kami sampaikan kalau sudah memasuki tahapan pembelajaran ini. Biasanya nanti tahapan pembelajaran ini akan dilaksanakan selama 1 bulan. Dalam kurun waktu 1 bulan pembelajaran ini nanti akan dilaksanakan. Next Bu. Selanjutnya, tadi sudah ya, metode pembelajarannya menggunakan tematik alur 7M. Lalu kegiatan pembelajaran anak-anak nanti akan ada Zoom sepekan 1 kali, baik itu nanti diadakan oleh guru kelas ataupun guru mapel, nanti akan ikut dalam agenda Zoom tersebut. Jadi nanti dimohon anak-anak berpartisipasi dan bergabung dalam kelas Zoom meeting. Yang selanjutnya nanti anak-anak juga belajar melalui video call. Jadi nanti akan ada video call dari Bapak Ibu guru, baik itu walas maupun mapel, itu minimal 2 pekan 1 kali. Jadi itu tadi ya, ada kegiatan Zoom dan juga ada kegiatan video call. Jadi nanti mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengkondisikan anak-anak agar mengikuti pembelajaran tersebut. Selanjutnya, nih, ini untuk kontrak belajar
dari rumah. Kalau tadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan tata tertib anak-anak ketika nanti sudah masuk pembelajaran secara umum ya, tapi karena kondisi sekarang adalah masih belajar dari rumah atau PJJ ya, jadi kita juga memiliki aturannya. Yang pertama, nanti tugas itu akan dikirimkan oleh wali kelas masing-masing di grup kelas pukul 8 malam. Jadi misalnya tugas untuk hari Senin, nanti Minggu malam itu sudah dikirimkan oleh Walas. Tujuannya adalah kenapa dikirim malam? Untuk persiapan. Jadi ketika pagi nanti pengkondisian anak-anak untuk belajar sudah siap dengan materi yang akan anak-anak pelajari. Dan begitu seterusnya, misalnya nanti Selasa juga sudah, Senin malam sudah dikumpul. Dan tugas pada hari itu nanti juga dikumpul pada jam 8. Jadi Bapak Ibu nanti diminta mengumpulkan tugas anak-anak itu di jam 8 pada hari itu. Misalnya tugasnya hari Senin, itu dikumpulkan di Senin malam maksimal jam 8. Lalu yang selanjutnya, saat pertemuan dengan Zoom atau video call tadi ya Bapak Ibu, anak-anak diminta untuk menggunakan seragam. Ini juga berlaku untuk ketika nanti anak-anak mengumpulkan tugas secara foto ataupun secara video, itu nanti anak-anak diminta untuk pengambilan foto dan juga videonya adalah anak-anak menggunakan seragam. Kenapa? Tujuannya adalah karena untuk membiasakan anak bahwa ini anak sedang sekolah gitu ya. Jadi meskipun belajar dari rumah, anak-anak tetap pakai seragam untuk ketika pengumpulan tugas-tugasnya. Lalu yang selanjutnya, nanti akan ada syiar. Syiar itu adalah untuk pembentukan karakter kebaikan di rumah. Nah, nanti kolom-kolom syiarnya apa saja, tugas-tugas syiarnya, nanti akan disampaikan di modul. Nah, bersamaan juga ada PTQ, pembelajaran tahfiz Quran, itu juga nanti akan ada modulnya juga, dan juga tematik dan PAI, ya, insya Allah nanti yang akan ada modulnya dari sekolah, yaitu buku pegangan yang akan dipakai anak untuk belajar di rumah. Lalu selanjutnya, kami SDIT menggunakan kurikulum K13 dari Dinas, dan juga digabungkan dengan kurikulum Yayasan Bermartabat. Jadi Bermartabat itu adalah kurikulum yang bertujuan untuk membentuk anak berkarakter, berprestasi, dan juga berakhlak mulia gitu. Jadi tidak hanya berprestasi, tapi kita harapkan anak-anak itu memiliki karakter-karakter kebaikan yang nanti insya Allah istiqomah untuk selalu dilakukan. Dan juga kami tadi ya, kurikulum Bermartabat ini menggali potensi-potensi minat bakat anak gitu. Jadi misalnya anak memiliki bakat di menulis atau memiliki bakat di seni ataupun yang lainnya, misalnya matematika atau membaca atau mungkin bakat-bakat membuat kerajinan atau apapun, itu nanti akan kita fasilitasi di pembelajaran kurikulum Bermartabat ini. Yang tadi kurikulum Bermartabat ini tadi metodenya itu tadi ya Bapak Ibu menggunakan alur pembelajaran 7M tersebut gitu. Selanjutnya ini ada agenda untuk pertemuan Zoom untuk mapel BTQ, nanti ini akan khusus dilaksanakan setiap hari Senin. Jadi nanti Zoom untuk pembelajaran baca tahfiz Quran itu dilaksanakan setiap hari Senin, nanti akan didampingi oleh guru Quran kelas 1. Insya Allah akan ada Bu Rahmi dan juga Bu Mila. Nanti akan diadakan setiap hari Senin. Materinya adalah murojaah, yaitu mengulang kembali hafalan anak-anak dan juga evaluasi pembelajaran selama 1 pekan tersebut. Terus nanti anak-anak juga insya Allah akan diberikan motivasi. Jadi biar anak-anak lebih semangat lagi dalam menghafal dan juga membaca Al-Quran di rumah. Selanjutnya, Bu. Oh, nggih, sudah nggih. Nah, tadi itu adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau suara saya kecepatan. Monggo, mungkin ada pertanyaan yang bisa diulang sebelum kita masuk ke agenda berikutnya. Nanti insya Allah itu tadi setiap memasuki tahapan pembelajaran atau untuk tema pembelajaran yang akan diajarkan oleh anak-anak, nanti insya Allah saya sama dengan Bu Anyes akan menyampaikan pembelajarannya secara rinci gitu. Jadi pendahuluannya akan kami sampaikan apa saja sih yang akan
anak-anak dapatkan atau apa yang harus orang tua persiapkan, nanti insya Allah kita akan menyampaikannya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin itu penjelasan dari saya, Bu Agnes. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau saya kurang jelas dalam menjelaskannya. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa bertanya langsung kepada kami gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Demikian tadi Bapak Ibu yang telah disampaikan oleh Bu Dwi Yuni Narni terkait rencana pembelajaran atau model atau metode pembelajaran yang insya Allah akan kita laksanakan untuk bersama-sama di tahun 2021 di 2022. Sebelum kami lanjutkan acara selanjutnya, apakah ada yang hendak ditanyakan dari apa yang disampaikan oleh Bu Yuni? Suaranya masih terdengar belum nggak, Bu? Terdengar. Iya. Ya. Allah sambil berjalan ya, Bia. Apabila ada yang belum dipahami, nanti insya Allah bisa ditanyakan di grup seperti itu. Sepakat, J? J. Oh, J. Ya, oke. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh praktisi pendidikan, Ibu Irli Utami, SPD. Apakah beliau sudah hadir? Sebentar. Assalamualaikum Bu Agnes. Sampun Bu. Ya, alhamdulillah Bu Lili. Ya, alhamdulillah untuk acara selanjutnya yaitu motivasi atau penguatan untuk Bapak Ibu semua. Mohon harapannya kita bisa mengambil pelajaran atau mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Irli Utami, SPD. Beliau adalah praktisi pendidikan. Kepada Ibu Luluk ya, panggilan beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Agnes atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Agnes dan Bapak Ibu guru yang lain, juga Ayah Bunda dan Ananda ya, yang hari ini alhamdulillah bisa bergabung di forum Zoom kita. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di forum ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan baik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau seandainya ada yang dikaruniai sakit, semoga segera disembuhkan dan dapat pulih dan beraktivitas kembali. Ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya menyelamatkan kita, gitu ya, insya Allah di yaumul akhir nanti, dan kita semuanya di dunia dapat hidup ya sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan sunnahnya, sehingga kita juga menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, insya Allah ya di dunia dan insya Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ayah Bunda. Beberapa waktu yang lalu Bu Agnes menyampaikan kepada saya untuk bertemu dengan Ayah Bunda yang saat ini putra-putrinya tergabung di kelas 1 SD, ya. Mohon maaf, saya ini ya mengkondisikan pintu rumah saya dulu sebentar. Mohon maaf. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk waktu yang singkat ini 45 menit ya Bu ya. Kita akan mencoba untuk mempersiapkan diri. Anak-anakku juga ya, semoga nanti semangat. Sudah ganti ya sekolahannya dari TK naik ke SD, ke SDIT Ibnu Mas'ud. Masya Allah ya. 1 tahun yang penuh perjuangan ya Ayah Bunda di TK, dan sekarang
anak-anak akan memasuki jenjang yang baru ya di SD. Semoga kita dapat melalui ini dengan sebaik-baiknya. Mohon izin saya membagikan layar. Mohon maaf Bu Anya, sampun sudah kelihatan ya Bu? Bisa Ibu, sudah alhamdulillah. Oke. Baik, dengan slide yang sederhana ini semoga kita bisa terbantu ya nanti untuk mempersiapkan diri. Mungkin di antara ayah bunda ada yang baru pertama kali ini mendampingi Ananda yang berada di kelas 1 SD. Wonten mboten nggih? Anak pertama maksud saya ini yang di SD. Ada ya, mungkin ya di antara sekian puluh orang ada. Nah, mungkin ada juga yang sudah pernah begitu ya, mungkin sudah pernah. Tapi tahun ini istimewa ya ayah bunda karena kita semuanya berada di masa pandemi sehingga pembelajarannya juga berbeda dengan kondisi normal begitu ya. Dan tadi dari Ibu Wali Kelas mungkin ya tadi sudah menyampaikan rencana kegiatan pembelajarannya seperti apa, baik pembelajaran untuk mata pelajaran maupun juga terkait dengan tahfidz ya. Nah, semoga kita semuanya bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru ini ya Ayah Bunda, karena memang kesehatan adalah prioritas ya. Semoga kita bisa kemudian mensiasati, mengelola supaya anak-anak kita nanti dengan cepat menyesuaikan diri juga dengan kegiatannya di SD gitu ya, karena tentu di SD ketemu dengan guru-guru baru, dengan teman-teman baru, ngaten nggih. Nah, ini yang butuh support dan pendampingan kita semua. Baik, terkait dengan anak masuk SD, ini kan menjadi momen istimewa insya Allah ya, karena anak merasa, wah jadi anak yang lebih gede dibanding sebelumnya gitu. Karena anak beralih dari sistem pendidikan yang non formal ke yang formal ya, ke sekolah dasar, di mana evaluasi atau penilaian pendidikan kalau di TK kan memang lebih kepada deskripsi ya. Sementara di SD nanti selain ada deskripsi juga ada angka ya, ada skor, ada nilai yang tentunya ini butuh disiapkan supaya kita semua merasa nyaman begitu ya, supaya anak juga tidak kemudian melihatnya tuh nilai oriented gitu ya. Kita memberikan konsep kepada anak bahwa anak yang pintar tuh nilainya harus di atas 90 misalnya. Nah, itu juga sesuatu yang tentu akan membebani ya untuk anak. Nah, bagi kita untuk nilai itu adalah bonus gitu ya ayah bunda, yang terpenting prosesnya, dan saya yakin Bapak Ibu guru di SD juga sudah sangat-sangat memahami ya, apalagi ini SD kelas 1. Jadi apa yang nanti diberikan begitu ya, nilai yang diberikan itu kan nilai proses ya. Bukan hanya nilai yang didapatkan anak di satu waktu gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ketika anak-anak kemarin ada di TK, mereka sudah mengenal berbagai konsep ya, konsep dasar secara akademik. Anak-anak sempat full masuk di semester 1, mereka TKA ya. TKA bisa full ada tatap muka. Kemudian di TKA semester 2 sudah mulai pandemi ya, di bulan ketiga begitu. Dan setahun di TKB anak-anak mengikuti pembelajaran di masa pandemi. Yang tentunya masing-masing TK juga punya kebijakan masing-masing sesuai dengan kondisi lingkungan setempat ya. Ada yang berhasil ya menyelenggarakan tatap muka terbatas, tapi ada juga yang mungkin masih daring ya, daring sepenuhnya begitu. Sehingga inilah yang kemudian nantinya bersama-sama ya orang tua dan guru bekerja sama untuk bagaimana supaya ketika masuk di kelas 1 SD ini yang terpenting adalah guru-guru di SD mengetahui sampai di mana capaian anak-anak kita, sehingga Bapak Ibu guru juga bisa menetapkan pendekatan yang tepat gitu ya, target yang tepat terhadap perkembangan anak. Ngaten nggih.
Nah, kemudian yang perlu kita pahami ya di masa peralihan ini, anak-anak itu akan menjalani proses belajar yang dengan metode yang berbeda gitu ya. Kalau di TK itu kan yang familiar metodenya kan bermain sambil belajar, belajar sambil bermain seperti itu ya Ayah Bunda. Nah, di sini anak-anak lebih banyak interaksinya gitu ya dengan ya angka, huruf begitu ya. Calistung itu menjadi sesuatu yang lebih lekat lagi begitu. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya yang sudah sangat bagus disiapkan pihak sekolah ya. Ada semacam LKS ya, modul yang digunakan untuk transisi ini. Nah, kemudian bagaimana kita orang tua mencoba menyiapkan diri? Ada 4 tips ini ya yang saya dapatkan gitu ya dari website ya yang saya unduh dan saya sertakan juga di sini di slide ini, bahwa apa yang kita pandu untuk anak-anak adalah memandu untuk mereka belajar bertahap ya secara durasi. Kemudian nanti perlu selingan dalam proses belajar, kemudian mendampingi proses penyesuaian diri, kemudian keempat membuat jadwal yang lebih rutin, dan yang terakhir penerapan waktu istirahat supaya anak tidak bosan. Baik, kita lihat satu persatu. Durasi belajar bertahap. Nah, durasi belajar bertahap ini memang berkaitan dengan konsentrasi atau rentang perhatian dari anak-anak kita. Yang di usia prasekolah biasanya ya durasi mereka bisa fokus ya itu ya sekitar 10 sampai 15 menit gitu kan. Nah, oleh karenanya kita perlu meningkatkan atau menambah durasi itu secara bertahap. Diawali dari durasi yang paling singkat dulu tentunya gitu. Mungkin dari mulai 15 menit, oh dia nyaman, sudah terbiasa, kita perpanjang lagi gitu ya. Jadi 30 menit, kita perpanjang lagi jadi 45 menit begitu ya. Karena memang anak masih butuh dilatih untuk memperpanjang rentang perhatian atau kemampuan konsentrasinya. Jadi yang terpenting itu. Nah, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda bisa menggunakan berbagai aktivitas yang menyenangkan untuk anak supaya anak anteng gitu ya. Nah, ini kalau guruannya ya, guruannya. Misalnya anak itu kan kalau pegang HP mau berapa jam kan mereka nggak bosen-bosen ya gitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Gimana mereka bisa berinteraksi dengan bukan HP gitu ya, bukan walaupun kadang HP digunakan untuk kegiatan pembelajaran, tetapi sumber belajar yang lain ya, misalnya mereka harus membaca buku atau merangkum buku atau membuat peta konsep. Akhirnya ya nanti kalau di kelas-kelas selanjutnya. Atau minimal ini yang kelas 1 melancarkan kemampuan membaca gitu ya. Nah, itu bagaimana supaya mereka bersemangat dan mau mengikuti kegiatan itu ya, stimulasi membaca gitu. Oke. Nah, kemudian kita juga harus memantau perkembangan ya kondisi anak supaya nanti tadi bertahap bisa bertambah terus ya durasinya. Nah, kita perlu mendampingi ya sehingga anak-anak kita pastikan paham ya ketika menyerap pembelajaran. Dan satu titik tekan untuk kita ya Ayah Bunda bahwa bonding ya atau ikatan hubungan yang baik antara anak dengan orang tua itu akan membuatnya merasa nyaman dalam penerapan proses durasi belajar bertahap ini. Jadi intinya ikatan hubungan ketika mungkin anak belum menunjukkan hasil yang nyata ya Bapak dan Ibu, ya kita berusaha untuk meresponnya tetap dengan respon yang positif. Bunda, aku udah bosen gitu misalnya, baru 15 menit, 10 menit. Ya, oke hari ini mungkin 15 menit. Semoga besok bisa lebih lama lagi. Udah bagus hari ini sudah 15 menit ya Nak ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa belajar hari ini gitu. Itu yang perlu kita berikan. Jadi apresiasi, kemudian afirmasi positif. Nah, kita berusaha menghindarkan diri dari komentar negatif gitu ya.
Misalnya, masa sih baru 15 menit itu baru sebentar loh kok udah capek, gimana sih, bla 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 gitu ya. Jadi berupa mungkin kritik, keluhan dan seterusnya yang membuat anak tidak nyaman. Yang pertama. Kemudian tadi yang kedua perlu selingan dalam proses belajar. Nah, anak-anak seperti halnya kita juga sesungguhnya ya bisa merasa bosan kalau harus terus belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Nah, perlu selingan supaya minat dan keinginan si anak saat proses belajar itu meningkat. Nah, ini jadi aktivitas kita itu tidak hanya yang bersifat akademik ya, tetap saja mereka punya waktu untuk bermain dan punya kegiatan lainnya. Seperti kegiatan musik, mungkin anak yang suka nyanyi atau main alat musik sederhana, mereka yang olahraga atau itu yang misalnya sepedaan gitu nggih. Atau apa ya. Kemudian yang masih suka mewarnai, gunting-gunting, atau aktivitas lain ya, misalnya yang anak laki-laki mainan pasir, mainan tanah ya, asal sekitar rumah aja, itu juga penting karena mereka butuh melatih keterampilan sensori motorik juga dan punya aktivitas yang dilakukan. Dan kalau punya kegiatan seni itu akan meningkatkan kreativitas dan imajinasi begitu. Nah, kegiatan selingan ini akan bermanfaat sebagai sumber stimulasi juga. Jadi akan ada perkembangan dari sisi pengetahuan, informasi, pengalaman ya, yang akan mendukung kemampuan akademiknya juga gitu ya. Jadi pasaran pun ya, misalnya pasaran misalkan sambil menghitung, oh jumlah daunnya berapa, jumlah bunganya ada berapa atau apa gitu kan bisa juga kan sambil dihitung, kemudian oh yang warna ini dicampur warna yang lain itu bagaimana, itu insya Allah sesungguhnya kalau menurut teori ya yang mempelajari perkembangan otak ya itu akan nyambung gitu, jadi sambungan-sambungan otaknya akan semakin kuat ya ketika banyak stimulasi yang dilakukan. Nah, kemudian kegiatan belajar bersama anak yang baru masuk SD kelas 1 perlu dibuat supaya mereka merasa senang ya dan berkembang lebih optimal. Oke, kemudian yang ketiga, mendampingi proses penyesuaian diri. Nah, ini penyesuaian diri terutama dengan kebiasaan baru di sekolah, Ayah Bunda. Karena ada aturan dan rutinitas di kelas seperti tadi. Kapan ada Zoom gitu ya. Kemudian ketika ada tugas jam berapa dikumpulkan, ngaten nggih. Dan beberapa ritme yang sudah dibuat. Nah, sehingga dituntut bagi kita ya untuk melatih kemandiriannya. Kemudian bagaimana anak juga terbiasa ya duduk memperhatikan pelajaran. Nah, ini duduk juga ya walaupun nge-Zoom kan duduk. Nah, duduknya mungkin Zoom-nya anak-anak itu kan paling 15, 20, 30 ya maksimal yang membuat mereka tetap anteng gitu. Kalau lebih dari itu sudah bosan mungkin ya. Nah, kemudian perlu adaptasi dan sosialisasi dengan teman sekelas. Nah, ini bagaimana ya ketika ada Zoom gitu, itu kan memang jadi bisa kelihatan tuh videonya gitu ya, bisa diminta anak-anak kenalan. Oh, ada yang wajahnya seperti itu ya temanku. Nah, itu juga akan membantu mereka untuk beradaptasi dan sosialisasi begitu. Nah, kalau tatap muka memang lebih mudah, tapi dengan teknologi komunikasi saat ini juga tidak ada kemudian hambatan yang kemudian sama sekali menutup kemungkinan itu, jadi masih bisa dilakukan berkenalan dengan temannya. Nah, ini sangat penting ya pendampingan ini karena hal ini akan membantu proses penyesuaian diri anak. Kan ada anak yang lancar ya menyesuaikan diri, tapi ada juga yang tidak lancar gitu. Dan ini yang kita upayakan supaya anak itu merasa nyaman berproses bertahap sehingga mereka menemukan titik keseimbangan. Karena saya pernah mendampingi ya, ada anak yang sudah sampai kelas 2 itu tetap belum merasa nyaman sekolah gitu. Jadi sekolah itu jadi beban gitu ya, karena lebih suka main daripada yang serius begitu. Dan kita berharap kita bisa antisipasi ya Bunda dengan tadi melaksanakan kurang lebih 5 tips ini.
Nah, yang keempat, membuat jadwal lebih rutin. Jadi ada yang perlu kita buat jadwalnya, bahkan kalau bisa ada jadwal yang ditempel, dihias di dinding ya, sehingga anak itu lebih bersemangat. Nah, kemudian orang tua dapat membantu proses adaptasi dengan menerapkan dan menyepakati jadwal belajar rutin. Misalnya jam berapa, misal sudah bisa kita lepas sendiri ya, berarti adik belajar misalnya ada informasi dari Bu Guru jam berapa, jam 8 sampai 9 atau menunggu kita pulang dari bekerja begitu ya. Yang intinya setelah ada jadwal rutin juga ada konsekuensi ya. Ketika ada hal baik yang dilakukan maka anak diberikan penguatan atau reward supaya anak lebih termotivasi. Nah, reward itu tidak harus berupa hadiah yang material ya. Jadi mungkin es krim, kue, susu atau apapun ya, tapi juga bisa berupa social reward ya. Ya dipuji, dipeluk, ya dicium, dibelai itu sudah cukup untuk menjadi reward-nya mereka. Nah, ini tentu reward itu disesuaikan dengan tingkat usaha anak begitu ya. Oke, kemudian penerapan waktu istirahat supaya anak tidak bosan. Nah, jadi ketika anak belajar, kita pun juga mengalami sesungguhnya ya Bunda, ada kebosanan. Nah, diperlukan ada pause ya, pause time. Jadi di pause supaya ada waktu untuk istirahat ya. Nah, ketika anak sudah menyelesaikan ya, misalnya sehari itu ada 2 kegiatan atau 3 kegiatan, maka dia boleh minum ya, stretching ya, mengulur badannya gitu ya, supaya bisa berhenti sejenak, mungkin 5 sampai 10 menit. Setelah itu kembali mengerjakan tugas lain. Nah, ini ada saran yang tentu tantangan untuk kita ya, ketika sedang istirahat dalam 2 kegiatan itu disarankan ini oleh Ibu Kantian ya, psikolog yang menulis artikel ini, narasumber artikel ini, bahwa sebisa mungkin kita jauhkan dari distraksi atau pemecah perhatian. Seperti misalnya ada gadget, nonton TV, kalau sekedar minum, makan gitu ya, terus melakukan aktivitas bermain-main sendiri sebentar itu akan lebih mudah nanti kita menarik lagi ke fokus. Tapi kalau sudah ke gadget atau nonton TV itu butuh usaha keras gitu karena daya tarik gadget dan TV itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ada warna yang menarik, ada mungkin musik yang menarik ya, ada cerita yang menarik atau apapun. Nah, itu yang membuat kita sulit nanti ya, penuh perjuangan intinya ya untuk mengajak kembali anak ke fokusnya gitu. Nah, kemudian ini bagian akhir ya Ayah Bunda, karena waktu kita terbatas, mungkin nanti kita lebih banyak diskusinya, bahwa anak yang sukses di sekolah itu menjadi harapan kita semuanya. Nah, kurang lebih kesuksesan itu adalah ketika semua bisa mengikuti pelajaran atau aktivitas begitu ya. Kemudian anak itu punya kemandirian ya, ada inisiatif ya, mandiri. Jadi kalau ada tugas bertahap ya, anak itu kemudian mampu mengerjakan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Nah, atau mungkin keterlibatan kita, campur tangan kita itu sedikit demi sedikit itu semakin diminimalkan begitu ya. Anak punya inisiatif untuk beraktivitas tanpa harus disuruh oleh orang tua. Kemudian juga tanggung jawab ya, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bagaimana supaya misalnya memang ada aktivitas yang harus dikerjakan ya mereka mau bertanggung jawab mengerjakannya ya, bukan dikerjakan orang tua. Mohon maaf, ini sebuah contoh lagi ya, tapi ini di level SMP lah mungkin ya yang pernah saya tahu karena saya guru SMP, bahwa ya ada ya mungkin di antara orang tua itu ketika mereka ngobrol-ngobrol di kantor itu saling tahu akhirnya gitu ya aktivitasnya itu apa saja dalam kegiatan daring gitu. Ternyata ketika waktu istirahat di kantor itu ada orang tua yang memang mereka istirahat ya me time untuk diri sendiri, untuk refreshing diri, tapi ternyata ada juga ya yang teman saya cerita, ada temanku tuh kalau istirahat malah sibuk gitu.
Lah ngapain itu? Ngerjakan tugas anaknya gitu. Itu padahal anaknya sudah SMP gitu. Nah, betapa bisa dibayangkan ya, kemandirian, tanggung jawab itu akan muncul ketika orang tua yang mengambil peran itu. Nah, mungkin hubungan anak dan orang tua jadi seakan-akan ya tanda kutipnya harmonis, nggak pernah berkonflik gitu. Tetapi anak ini tidak muncul kemandirian dan tanggung jawabnya ya, karena mungkin orang tuanya membayangkan ya pulang kerja udah capek, nanti ngingetin anak, kadang anak nggak mau, malah ngeles ya, ngeles dalam artian apa ya, membantah gitu ya. Nah daripada udah capek fisik, capek psikologis, ya udah dikerjakan orang tua. Nah, naudzubillah ya. Semoga ini bisa kita antisipasi. Nah itu kan sudah anak SMP. Saya kira untuk anak SD kita waktunya justru ayah bunda untuk bisa membangun sejak awal ya kemandirian dan tanggung jawab anak ini dengan lebih dini. Nah, kemudian mereka mau mengerjakan ya ini PR atau tugas ya kalau sekarang ya tanpa diminta, mereka sudah paham gitu. Nanti paling minta tolong Bunda, aku ini aku harus menghafal apa gitu surat apa, nanti aku diajari ya misalnya. Nah itu nggak apa-apa gitu. Jadi di situ dia sudah bisa menunjukkan apa yang dia butuhkan, pendampingan apa yang diinginkan. Tapi intinya dia ingat apa yang menjadi tugasnya. Ajeng mau belajar tanpa disuruh, ada kedisiplinan. Jadi disiplin itu misal hari itu ada tugas 3, ya hari itu juga selesai semua gitu ya, kedisiplinannya dalam hal itu. Atau mungkin nanti dalam pembiasaan-pembiasaan ya terkait dengan diri sendiri, baju kotor ditaruh di mana gitu misalnya, atau sudah bisa ambil sendiri baju ganti, atau kalaupun belum nggak apa-apa, tapi dia tahu di mana harus meletakkan barang-barang sesuai tempatnya, itu termasuk disiplin juga. Dan yang terakhir, percaya diri atau tidak pemalu, punya banyak teman. Nah ini yang saat ini menjadi tantangan untuk kita ya, untuk bisa punya banyak teman. Seperti kalau tatap muka memang tidak semudah itu, tapi paling tidak ketika ada kegiatan Zoom atau mungkin nanti tatap muka terbatas di sekolah, itu bisa distimulasikan ya untuk mereka. Nah kemudian ini yang juga perlu kita perhatikan bahwa ketika kita ingin memberikan stimulus itu oke, tapi digegas ya, maksudnya disusu-susu, diburu-buru itu jangan. Mungkin ada di antara Ananda begitu ya yang bisa jadi perkembangan membacanya, menulisnya, berhitungnya itu belum, mungkin kita membayangkan kok belum lancar, kayak nanti gimana kalau sudah kelas 1 SD akan ketinggalan atau tidak gitu ya, akan kesulitan atau tidak ngaten nggih. Nah, ini ada sebuah pendapat ya dari salah seorang ahli pendidikan ya, dari teorinya Piaget. Bagaimanapun anak digegas calistung tetap tidak akan mencapai tahap paham sebagaimana yang dibutuhkan di sekolah dasar. Ini saat mereka di TK ya. Nah, sekarang kan banyak ya les calistung, itu kayaknya kok marak gitu ya, saya lihat beberapa publikasinya. Tapi yang paling penting adalah stimulasinya itu tidak dikarbit ya, tidak dipaksa. Karena apa? Membaca yang sesungguhnya itu tidak hanya sekedar bisa membaca tulisan, tapi bagaimana anak memahami apa yang dibacanya. Nah, itu yang paling penting. Jadi, ketika mungkin ada di antara anak-anak kita yang belum sepenuhnya lancar membaca, ini ya fakta ini tidak untuk kemudian wah ngerti ngono dhisik rasah keburu-buru, enggak juga ya. Misalnya ada anak kita yang sudah lancar membaca juga alhamdulillah itu kita syukuri, tidak apa-apa. Nah, yang terpenting adalah mereka kemudian bisa membaca dengan pemahaman. Jadi kalau membaca hurufnya sudah lancar kan tinggal meningkatkan ke mereka mampu membaca dengan pemahaman. Mereka bisa memahami isi dari bacaan itu. Dan kita bisa menggunakan selain buku pelajaran, buku-buku cerita sederhana gitu ya, atau kalimat-kalimat sederhana ya untuk mengecek sejauh mana anak kita memahami isi apa yang dibacanya. Karena ini ada fakta penelitian ya menunjukkan
tidak ada beda prestasi anak yang sudah bisa calistung di usia dini dengan yang baru bisa calistung di usia 7 tahun. Jadi ini berkaitan dengan kematangan syaraf ya, kerja otak itu seperti itu. Jadi kenapa makanya kalau di Indonesia juga ada ya wajib belajar itu masuk SD itu 7 tahun, bahkan di negara lain, di negara Skandinavia itu lebih dari 7 tahun gitu, ada yang 7 atau 8 tahun. Jadi kalau ada anak, ini pengalaman langsung ya teman saya waktu dia tugas belajar di Inggris, dia ngajak anaknya, saat itu anaknya saatnya masuk SD ya. Nah kebetulan memang di rumahnya itu semua suka membaca ya, gemar membaca. Jadi stimulasi membaca itu tidak kemudian dipaksa. Nah dia sudah bisa baca ya. Nah si teman saya itu malah justru dipanggil oleh kepala sekolah di tempat anaknya belajar itu, ditanya gitu, Ibu, apa yang dilakukan dulu untuk mengajari anak membaca? Apakah Ibu memaksa ataukah tidak? Begitu. Jadi kalau sampai anak dipaksa itu sesuatu yang salah gitu. Nah, jadi ini yang mungkin menjadi sebuah dilema ya di kita gitu. Di guru TK yang sering dilema, kalau nggak diajari membaca gimana? Tapi kalau diajari gimana? Nah, titik tengahnya adalah stimulus yes, digegas no. Jadi perkembangannya itu sesuai dengan kemampuan anak masing-masing gitu, nggih. Sehingga orang tua tidak perlu cemas, insya Allah nanti saat di SD segala sesuatunya bisa dikondisikan lagi. Kemudian satu hal lagi, tadi juga sudah terbahas sekilas ya bahwa olahraga itu penting gitu ya. Nah, kan kita fokus pada ini ya pemahaman bahwa kalau belajar itu ya duduk diam, membaca, pegang pensil, titik gitu ya. Nah, kemudian akhirnya saat sekolah kerap ya anak merasa lelah dan bosan, anak sering temper tantrum di rumah, cepat meledak-ledak emosinya, ada ketegangan otot. Nah, oleh karena itu berolahragalah gitu ya bersama untuk kehangatan ya, relaksasi dan optimalnya kerja otak anak. Olahraga akan mendorong pembentukan sel hipokampus, bagian otak yang berhubungan dengan belajar dan daya ingat. Nah, oleh karena itu memang betul kalau teman-teman yang pernah berkesempatan ke luar negeri itu misalnya di Australia, di Jepang, itu mereka menyampaikan kalau di sana fasilitas olahraga di sekolah itu bagus banget gitu. Jadi anak-anak itu pas istirahat gitu ya, mereka bisa ke lapangan sekolah gitu ya untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan ada kegiatan olahraga yang terprogram gitu, yang terprogram. Lomba lari itu sering sekali ya, lomba lari. Anak teman saya itu juara lomba lari waktu di Australia gitu. Jadi olahraga itu dijadwalkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari aktivitas belajar ya, sehingga belajar itu tidak identik dengan duduk diam. Nah, ada aktivitas belajar yang akan merangsang kerja otak, akan mengeluarkan energi yang mungkin berlebih sehingga nanti saatnya anak harus fokus duduk itu mereka menjadi lebih nyaman lagi. Jadi ketika mereka berada di rumah, monggo juga ya ayah bunda mungkin berdasarkan ya instruksi dari guru ataupun kita ada kegiatan sendiri ya yang direncanakan orang tua, monggo olahraga itu sesuatu yang penting pun olahraganya itu di rumah nggih, tidak harus keluar terlalu lama, ataupun kalau keluar ya pilih tempat yang tidak berkerumun ngaten nggih supaya tetap sehat dan tujuan olahraga tercapai. Baik, demikian Bu Anyes dan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Waktunya kan tinggal 12 menit ya Bu Anyes ya. Kalau Mbak pilih ada yang ingin menanggapi atau mendiskusikan materi yang saya paparkan, dipersilahkan. Monggo Bu Anyes, saya kundurakan. Terima kasih sekali kepada Ibu Irli Utami, SPSIMA. Mohon maaf. Banyak sekali ya ilmu yang bisa kita ambil dari beliau. Sangat jelas dan sangat aplikatif begitu untuk bisa mendampingi putra-putri memasuki pembelajaran yang lebih formal di kelas 1 ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya Ibu ya. Banyak pertanyaan di chat dalam bacakan atau pripun Bu? Dari yang pertama ya Ibu ya. Dari Pak Suharna, wali dari Salsabila.
Assalamualaikum. Bagaimana jika anak maunya belajar lebih lama, misalnya 30 menit, masih mau terus? Apakah orang tua boleh menghentikan dengan cara yang halus? Oke. Baik, langsung aja ya, Bu. Jadi satu pertanyaan langsung saya jawab gitu ya, supaya waktunya cukup. Baik, terima kasih Bapak Suharna. Ya, jadi ini anak yang semisal dia memang suka belajar, ngaten ya, Ayah Bunda. Jadi ketika sudah 30 menit kok ternyata kok masih mau terus gitu. Nah, ketika anaknya memang benar-benar masih asik ya untuk belajar, kita bisa saja memberikan dua opsi ya. Yang pertama, tetap dibiarkan ya, maksudnya dia belajar tapi secara mandiri. Gitu. Jadi tidak dengan pendampingan orang tua, seandainya memang orang tua ada hal lain yang harus dilakukan. Tentunya ini dengan pengkomunikasian yang baik gitu ya. Jadi misalnya Mbak Salsa, ayah ada hal yang harus dikerjakan. Jadi kalau Mbak Salsa masih mau belajar, bagaimana kalau mungkin misalnya belajar membacanya, baca sendiri dulu, atau apa ya aktivitas belajarnya itu dilaksanakan sendiri dulu, bagaimana? Mungkin itu bisa disampaikan ke anak, dan ketika anak mau begitu, oke, aku mau sendiri ya gitu, ya kita beri kesempatan untuk melaksanakan atau mengerjakan. Tapi ketika ternyata aku harus maunya sama ayah, nah berarti negosiasi nih kok. Oke, kalau mau sama ayah berarti kita jeda dulu, kita berhenti sebentar, belajarnya nanti lagi kalau ayah gantian udah selesai urusan ayah. Ini menghentikan halus ya ya. Bapak. Jadi ada negosiasi intinya yang kemudian bisa kita kita lakukan. Dan kalau mungkin kita melihat ini kok kayaknya hanya belajar terus nggak mau sosialisasi, mungkin ada kekhawatiran ngaten ya Bapak. Ini nanti anaknya gimana nih kok jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, hanya belajar terus misal. Nah, boleh saja kita memberikan opsi ya. Jadi opsi pengalihan perhatian. Jadi kakak ini loh ada gambar seperti ini atau sesuatu yang mungkin menarik dia. Ini loh ada binatang apa sih kayak gini ya? Tahu nggak kamu apa namanya? Ini loh kok dia jalan-jalan di sekitar kita misalnya. Itu juga bisa dilakukan ya. Tentunya dengan ayah bunda mempertimbangkan ini. Kira-kira kalau terus itu baikkah untuk anak, dan ketika dihentikan itu baikkah juga untuk anak, seperti itu. Yang saya sampaikan tadi rambu-rambunya ngaten ya Pak Suharna. Semoga nanti untuk aplikasinya bisa disesuaikan dengan kondisi. Ngaten Bu Anyes untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Bu Zumrati, ya. Wali dari Sofia, mohon izin bertanya Bu. Adakah tips bagi kami orang tua dalam membersamai anak melaksanakan BDR, di mana kami orang tua juga masuk bekerja WFH setiap hari. Kesempatan kami mendampingi adalah di waktu sore, di mana mungkin energinya adalah sisa-sisa kami bekerja. Mohon tips dan trik pada kondisi seperti ini. Terima kasih. Baik, ya. Ini para pejuang yang harus WFO setiap hari nggih. Apresiasi ya untuk Bu Zumrati ya. Beberapa di antara kita memang harus ya mengabdikan lebih ya untuk orang lain ya, sehingga tidak bisa ber-WFH karena profesinya. Nah, ketika memang pendampingan kita di sore hari betul ya Bu. Jadi lah nama apalagi Bunda ya, sampai di rumah ya tinggal capeknya kadang gitu ya Bu. Sementara aduh ini kok mungkin belum kelar dan seterusnya begitu. Nah, mungkin kita coba ya untuk mencari titik tengahnya ya. Kalau misalnya ada beberapa ya aktivitas, mungkin ya ini nanti kerjasama dengan guru, beberapa aktivitas yang bisa diinformasikan itu sifatnya tidak harian begitu. Jadi ada jadwal aktivitas yang mungkin sudah bisa diketahui secara mingguan misalnya gitu. Nah, itu akan sangat membantu gitu ya bagi orang tua yang BFO setiap hari. Sehingga anak melaksanakan kegiatannya itu kita sudah tahu gitu. Jadi tidak tahu di hari H, tapi
di awal pekan kita sudah tahu dan bisa merancang strategi bersama anak kita. Mungkin ini nanti Bu Anyes, Bu Yuni ngaten nggih. Sami nggih saya juga guru ngaten nggih mencoba mencari yang terbaik gitu nggih, yang bisa kita kerjasamakan dengan orang tua. Jadi itu misal ada tadi nggih rancangan aktivitasnya itu sudah bisa diketahui, tidak di hari H, tapi sebelumnya mungkin kita sudah bisa mengkondisikan anak ngaten nggih untuk yang sekiranya anak kita itu mampu mengerjakan tanpa pendampingan kita, atau kita bisa minta pihak lain gitu ya yang sekiranya bisa mendampingi. Walaupun mungkin hasilnya dulu ngaten nggih Bu, ibarat anak-anak masak ya, kita masak itu kan masaknya baru kematangannya belum sempurna. Nah, nanti pada saat kita pulang itu mungkin sudah ada, ibaratnya kan sudah anak-anak udah 50%, 60% mencoba belajar ya dengan mandiri atau didampingi orang lain. Nah, kita bisa di proses itu penyempurnaan gitu ya, istilahnya penyempurnaan jawaban, sehingga itu juga semoga gitu ya, semoga tidak terlalu kemudian menguras energi nggih. Beda ketika memang benar-benar dari awal ya nol, anak-anak belum melakukan sesuatu, itu akan memang berat sekali. Namun apabila memungkinkan nggih, ini bukan diskriminasi ya saya kira ya, ketika orang tua yang WFO ini misal ya, apakah informasi pembelajaran kemudian bisa diberikan itu tidak di mungkin pagi, tapi bisa sore atau malam sebelumnya ngaten nggih, jadi kita bisa mengkondisikan gitu nggih, sehingga saat pulang itu sudah kebayang juga nanti anak akan butuh apa ya untuk menyempurnakan tugasnya misalnya. Itu akan sangat membantu saya kira. Nggih, nyuwun pangapunten, ini memang di situasi seperti ini kadang-kadang layanan ke orang tua itu bisa lebih dari satu macam gitu. Jadi itu yang bisa dikomunikasikan ya, Bunda Zumrati. Insya Allah juga ini di sini para wali kelas juga ada di ruang Zoom kita. Kalau seandainya memang bisa seperti itu, itu bisa membantu apa yang saat ini dihadapi Bunda. Dan yang kalau itu kan kita dalam melibatkan pihak sekolah ngaten nggih. Nah, bagaimana kemudian ke anak juga bisa mencoba untuk membicarakan gitu ya dengan bahasa mereka yang mereka bisa pahami tentang situasi dan kondisinya, bahwa mungkin Bunda tidak bisa seperti temannya yang misalnya Mbak siapa, bundanya Mbak siapa, bundanya Mas siapa yang mungkin bisa mendampingi terus gitu ya, sehingga ada saatnya di mana anak tidak bersama kita, mencoba dulu gitu. Anak mencoba dulu melakukan aktivitas sendiri, kemudian kita berikan apresiasi ya tentunya, kalau atau kita bentuknya anak diberi partisipasi, boleh berpartisipasi menyampaikan pendapat. Gimana kalau seperti itu, kira-kira mau didampingi siapa atau mau coba mengerjakan sendiri, misalnya udah tahu nanti yang mau pelajari itu halaman berapa, bukunya apa, di halaman berapa, atau sudah ada modul tadi ya, jadi sudah bisa mengerjakan, nanti targetnya hari ini mengerjakan yang halaman mana. Nah, boleh mengerjakan sendiri, tapi juga boleh nanti nunggu pas Bunda pulang. Kalau bisa mengerjakan sendiri lebih bagus gitu ya, karena nanti mungkin walaupun belum sempurna, boleh diselesaikan sama Bunda. Jadi kita juga mengkondisikan anak kita, kemudian mengkondisikan mungkin sumber daya yang lain ya, orang lain yang ada di rumah, entah mungkin ada yang ngomong atau ada simbah atau kerabat yang lain ya yang bersama anak di rumah. Nah, supaya mereka juga bisa berperan. Gitu. Jadi memang lebih ribet ya Bu Zumrati, kita harus melibatkan semua sumber daya baik yang di rumah maupun kita juga mencoba mencari solusi ya bersama dengan pihak sekolah. Jadi
Kurang lebihnya seperti itu, Bu Anyes, untuk pertanyaan kedua. Selanjutnya dari Bu Sri Susilowati, Assalamualaikum. Bagaimana cara mengatasi cara belajar anak yang aktif dan tidak mau anteng, begitu? Oke, baik. Ini anak laki-laki kebanyakannya begini ya, Bu. Anak teman saya ada yang yang saya ceritakan tadi ya, jadi nggak nyaman di kelas itu kan karena memang anaknya itu aktif sekali begitu. Sehingga beberapa upaya yang pernah kami coba diskusikan dan lakukan itu adalah, jadi ketika anak lain itu mencocokkan misalnya mengenal angka dengan mengenal bilangan ya, jadi antara angka dengan bendanya gitu. Jadi kalau anak yang lain cukup menarik garis gitu, tapi anak itu coba disiasati jadi dengan benda nyata gitu ya, misalnya ada kelereng 10 gitu. Nah, angkanya angka 10 campuran angka 1 sampai 10 atau lebih begitu ya. Atau gambar ya, gambar kelereng 50 karena kan kalau SD mungkin sudah lebih banyak ya hitungannya. Gambarnya ya antara gambar dengan angka itu dipisah. Kalau anak kan dalam satu LK, dalam satu kertas itu sudah bisa ya tinggal narik garis. Itu anak yang anteng gitu. Tapi kalau yang tidak, ya nanti diminta mencocokkan, dipisah itu antara gambarnya dengan angkanya. Jadi anak lihat dulu gambarnya, hitung dulu, nanti lari cari angkanya berapa gitu. Terus nanti baru dibawa ke bundanya gitu. Segini Bu jumlahnya gitu. Jadi ada apa ya? Aktivitas yang sifatnya fisik tadi. Jadi apa ya? Anak memang diminta untuk bergerak gitu. Diberi kesempatan untuk bergerak. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian yang tadi mungkin tips yang terakhir tentang olahraga tadi ya Bunda. Jadi bisa jadi anak yang aktif ini perlu porsi olahraga yang lebih ngaten. Selain pas belajar ya. Kalau pas belajar mungkin tadi contoh kecilnya seperti itu. Jadi ada aktivitas fisik ketika belajar, plus anak ini juga diberi porsi untuk olahraga lebih daripada anak yang tipenya anteng gitu ya, supaya istilahnya energinya itu sudah ada yang tersalurkan. Nah, saatnya dia perlu fokus, konsentrasi, dia sudah ya punyalah istilahnya ada masa tenang ya, ada masa tenangnya. Nggak apa-apa 15 menitan tuh nggak masalah gitu. Habis itu dia mau mubeng-mubeng lagi nggak apa-apa gitu. Yang penting ada tadi aktivitas yang memungkinkan apa namanya bagi anak untuk menyalurkan tadi energinya begitu. Jadi apa ya memang menjadi sebuah tantangan ya Bu Sri ya untuk kita yang misal punya rezeki anak kita nggak mau anteng. Pun misalnya ya nggak mau anteng itu akhirnya belajarnya kan sebentar banget ya, 10 menit dia ngapain. Baru balik lagi dia ngapain lagi misalnya. Ya kalau pola-polanya masih demikian, kita ikuti dulu gitu ya, kita ikuti dulu. Insya Allah rentang perhatian itu juga akan bertumbuh selain dengan latihan juga dengan bertambahnya usia gitu ya, dengan bertambahnya usia. Pun ada faktor ya yang bisa dibilang karakteristik ya. Jadi memang ada anak yang tipenya itu seperti itu, aktif. Nah, sehingga ya itu memang kita perlu banyak-banyak menstimulasi motorik kasarnya dia untuk berkegiatan, beraktivitas dengan motorik kasarnya. Nah, sambil nanti ketika dia belajar yang harus dengan dia duduk anteng, kalau kita bisa gitu ya, kita gunakan cara yang tadi harus ada pergerakan gitu. Jadi bukunya di mana gitu, misalnya buku tulisnya di sini, buku sumber yang mungkin nanti akan dia gunakan itu ditempatkan agak lebih jauh. Geser dulu, nanti balik ke sini atau apa. Jadi dibuat situasinya mungkin seperti bermain dulu ya Bu ya gitu. Tapi insya Allah saya yakin nanti tambah usia itu akan ada fase yang berubah gitu nggih. Insya Allah seperti itu. Semangat ya Bu Sri ya, insya Allah nanti ada solusi
seiring dengan usaha kita dan waktu. Ngaten Bu Anyes untuk yang tadi. Masih ada berapa ya Bu? 2? Satu lagi Bu. Ini hampir mirip dengan pertanyaan tadi bahwa orang tua bekerja dari wali Mbak Ayun Nafa Putri. Bapak ibunya bekerja, bagaimana? Itu adalah mendampingi kelas 1. Nah, bagaimana untuk mendampingi anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis dan harus sudah menyelesaikan diri dengan kurikulum yang ada di SD begitu. Oh ya. Cara mengatasinya. Baik, kalau ini seperti mungkin tadi Bu Yuni juga sampaikan ya, ada semacam apa Bu namanya modul atau apa ya yang disiapkan nggih? Iya, ada modul Bu. Iya, dari sekolah nggih Ayah Bunda bahwa ada transisi untuk anak-anak dari mereka TK ke SD. Jadi stimulasi membaca masih diberikan ya, calistung itu masih diberikan ya dalam beberapa waktu sampai akhirnya landing ke istilahnya kurikulum yang memang diharapkan digunakan oleh anak-anak kita di usia SD-nya di kelas 1 seperti itu. Nah, kemudian untuk stimulasi yang lain ya, jadi stimulasi membaca yang lainnya supaya semuanya fresh ya Ayah Bunda. Jadi boleh selain dengan buku cerita, kalau ini sesuai dengan minat ya, sesuai dengan minatnya Ayah Bunda nggak apa-apa. Jadi misalnya Ayah Bunda itu suka dengan ensiklopedi yang berkaitan dengan, kalau saya itu senang dengan alam ya. Jadi saya punya buku yang berhubungan dengan alam. Nah, nanti di situ anak saya ajak bukan membaca keseluruhan ya, tapi di kata-kata tertentu gitu. Adik sudah bisa baca, ini bacanya apa gitu. Ini namanya pemandangan misalnya. Oke, terus ini di suku Baduy. Misalnya dia sudah bisa menemukan beberapa kata itu. Jadi anak kita ajak untuk membaca yang bermakna. Jadi mereka tahu bahwa membaca itu sesungguhnya manfaatnya tuh banyak ya. Jadi kita bisa tahu tadi misalnya tentang pengetahuan atau tentang alam. Tapi kalau Bunda suka dengan kuliner gitu, masak-memasak misalnya, ya nggak apa-apa. Ada buku memasak ya, buku resep misalnya, nggak apa-apa. Itu bisa dijadikan bahan stimulasi. Terus ayah suka otomotif gitu, punya majalah otomotif gitu. Boleh itu juga digunakan. Nih, mungkin covernya itu kan besar ya, tulisannya gede-gede. Nah, anak udah bisa baca atau belum? Terus nanti yang di dalamnya, yang sekiranya judul-judulnya itu juga bisa digunakan untuk menstimulasi anak kita. Yang perlu kita berikan adalah stimulasi tadi, pancingan ngaten Ayah Bunda. Jadi mereka supaya tertarik membaca, merasa menemukan bahwa membaca itu ada manfaatnya ya, bisa tahu lebih banyak ya. Nah itu, jadi lebih ke situnya. Dan insya Allah kalau itu sudah dapat, akan memudahkan nanti mereka untuk berproses ya, membaca sesuai dengan kebutuhan dari pelajarannya itu sendiri. Gitu. Yang terpenting kita kondisikan situasi yang menyenangkan ya Bunda. Jadi Bunda apa sih kayaknya bete banget di rumah, pengennya apa ya buka-buka yang buku tentang kuliner atau apalah gitu ya. Nah ayah juga apa gitu referensi yang bisa digunakan, entah majalah, tabloid, buku, apapun itu, brosur, atau bahkan bungkus-bungkus ya, bungkus-bungkus makanan, minuman itu juga bisa kita gunakan ya untuk mensimulasi supaya anak-anak itu lebih banyak berlatih membaca dari apa yang ada di lingkungan sekitarnya, memanfaatkan itu. Kurang lebih seperti itu Bu Anyes untuk pertanyaan bundanya Mbak Kurota Ayun ya. Oke. Terima kasih Ibu Lulu. Untuk pertanyaan di chat sudah habis. Ada yang terakhir dari Ibu Cici. Mohon nanti bisa share materi Ibu. Siap. Saya ada materi PPT ini dan saya ada nemu PDF. Ya, nanti saya kirim ke Bu Anyes. PDF khusus ya untuk
mempersiapkan anak memasuki jenjang SD. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih sekali jazakillah khair kepada Ibu Erli Utami SPSIMA yang telah memberikan pemaparan motivasi untuk kita semua. Kami selaku guru di kelas 1 seperti refresh kembali kami untuk bisa menguatkan kami untuk mendampingi Ananda belajar di tahun ajaran baru ini, dan khususnya untuk orang tua semuanya, mari sama-sama kita bersinergi, bekerja sama agar kelak anak menjadi generasi terbaik di zamannya. Ada kata penutup Ibu, monggo. Baik, Ayah Bunda yang akan mendampingi ya, istilahnya ini mau take off ya, sudah pesawatnya sudah mau take off untuk mendampingi anak-anak di kelas 1 SD. Yang terpenting tadi ya, kita berusaha untuk menjaga bonding atau ikatan kita dengan anak-anak, memastikan kenyamanan mereka dalam proses peralihan atau transisi dari TK ke SD. Mungkin masih agak melo-melo gitu ya, enak di TK daripada di SD, kangen temanku, kangen guruku misalnya. Nah, monggo itu kita terima ya, maksudnya oh ya masih kangen mungkin ya sama temennya, sekarang sekolahnya di mana dia, atau aduh Bu Guru, duh kalau kangen sekarang bisa loh video call. Jadi kita terima perasaan yang mungkin belum sepenuhnya nyaman ya dalam prosesnya ini. Kita menjadi pendamping yang terbaik ya untuk anak-anak kita supaya mereka berangsur-angsur berproses bisa menerima kondisi yang baru, baik teman, guru maupun aktivitas yang baru, dengan dia merasakan support penuh ya dari orang tua, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu diperhatikan, mereka punya pendukung yang setia ya untuk berproses bersama dalam suka dan duka seperti itu. Ngaten Bu Anyes, terima kasih atas waktunya nggih Ayah Bunda, mohon maaf kalau ada banyak kekurangannya dari saya. Sekaligus salam penutup dari saya ya Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Erli Utami SPSIMA yang telah memaparkan. Untuk agenda selanjutnya yaitu pemilihan pengurus paguyuban. Untuk mempersingkat waktu, mohon bisa berkenan atau mengusulkan diri. Jadi dalam kepengurusan paguyuban kita susunan pengurusnya ada ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Demikian Bapak Ibu wali yang dari TK IT atau dari TK luar IT yang sudah pernah berpengalaman menjadi pengurus paguyuban, monggo bisa mengusulkan atau melalui chat monggo untuk mempersingkat waktu, monggo Ibu, Bapak Ibu. Mohon yang dari TKIT Ibnu Mas'ud, adakah yang hadir? Dari wali Mbak Kurota Ayun tadi, Bu J. Oh iya Ibu, Bu Lulu kapunten monggo. Dherekaken Bu, matur nuwun sanget. Sama-sama, mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu mengusulkan untuk pengurus paguyuban, mohon bantuannya kami.
kaitannya dengan kepengurusan paguyuban ini harus dibentuk berkaitan dengan komite. Nanti ada beberapa hal yang memang harus diketahui dari paguyuban. Untuk itu mohon bisa bantu. Ya, yang dari TKIT Ibnu Mas'ud, mohon informasinya adakah yang preso pengurus paguyuban yang sudah pernah ada di TK seperti itu? Bisa melalui chat untuk membantu kami? Atau kami tunjuk saja? Oke, mohon maaf Bapak Ibu, bisa dibuka mic, di unmute begitu. Monggo usulannya bantu kami untuk bisa ada Ibu Cici ya, wali dari Mas Faris Jidan. Aduh maaf Bu, saya punya anak bayi Bu, jadi seperti bisa. Iya. Oh, iya. Monggo ada usul yang lain? Ya, saya absen dari atas ya. Nanti monggo wali Ibu Tri Hidayati, wali dari Mas Zaki Lukman. Hadirkah? Ya, hadir. Ya, Ibu. Dari TK mana, Ibu? TKIT Ibnu Mas'ud. TKIT Ibnu Mas'ud. Preso ya, Bu ya, pengurus paguyuban yang pernah yang sudah ada, yang masih aktif atau ada mengikuti Zoom pada pagi hari ini? Aduh, saya kurang hafal ya. Kurang hafal ya? Iya. Aduh, ning HP sitoke. Bisa dibantu, Ibu? Ibu Rika Wahyuni? Wali dari Herrera Ifat? Iya, Bu. Hadir, Bu. Ya. Dari TK mana, Ibu? Dari TK Ngembok Tepus, Bu, Gunung Kidul. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari Gunung Kidul ya? Iya. Bisa membantu kami? Ada. Soalnya kerja juga sih, Bu, dan aku juga punya dedek kecil. Takutnya nanti kalau ini apa ada itu informasinya ya kurang aktivitas kurang aktif gitu Bu, takutnya malah paguyubannya tidak aktif gitu. Ada Bu Fajar ya, wali dari Mbak Kurota Ayu Nafa Putri. Ampun Bu, jangan saya ya. Niki bisa dari TK mana Bu? Niki. Halo Bu Anyes. Dari TK mana? Dari TKIT Ibnu Mas'ud, tapi ya. ampun Ya, enggak saya cuma bertanya kok, hanya bertanya. Preso ada yang pengurus paguyuban yang sebelumnya ada di sepertinya Bu Fitri Anggraini itu pengurus itu. Bu Fitri Anggraini. Beliau hadir di Zoom kali ini? Ada tadi.
Bu Fitri Anggraini. Bu Fitri walinya Mas Renan atau bukan? J, kadosen J. Oh ya. J. Bu Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, mohon bantuannya karena kondisi pandemi kita tidak bisa offline untuk bisa membentuk pengurus paguyuban. Mohon bantuannya untuk bisa sementara ini membantu kami di paguyuban kelas 1 SD Ibnu Mas'ud untuk melanjutkan amanah sebelumnya yang pernah diemban sehingga sudah berpengalaman seperti itu, atau nanti bisa membantu di mana Ibu, ada ketua, pengurus, ada ketua, sekretaris, ada bendahara. Tapi nanti ada bantuannya nggih, Bu? Saya soalnya kan punya yang TK, anak yang TK, takutnya saya tidak aktif untuk Tidak apa-apa. di paguyuban ngoten. Insya Allah untuk kegiatan paguyuban sementara ini masih pandemi. Pengalaman yang tahun lalu kita koordinasinya online. Kalau memang diminta untuk ada sesuatu hal yang harus bertemu dengan yayasan atau dengan komite, maka itu hanya perwakilan seperti itu. Jadi belum banyak kegiatan dari paguyuban yang dilakukan. Tapi hanya untuk memastikan bahwa pengurus paguyuban ada, terkait dengan iuran atau terkait dengan pengelolaan wali itu ada pengurusnya begitu Ibu. Oh, nggih. Baik, Bu. Ya. Monggo, ada ketua bisa? Oh, jangan Bu, saya bendahara aja, Bu. Bendahara. Terima kasih Ibu Fitri atas kesediaannya membantu kami. Ya. Ada yang lain Bu yang sudah pernah atau preso atau mengusulkan, boleh mengusulkan yang ada yang hadir di hari ini, insya Allah bersedia. Yang buatan hafal ya, Bu. Mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Saya absen dari atas saja. Ibu Nika Zahen. Saya baca yang nama dari yang ada di Zoom ini, J. Partisipannya. Jadi saya acak Nika Zahen. Iya, Bu. Ada, Bu. Ibu siapa ya? Ibu Nika? Nika, iya. Oh, Ibu Nika. Bisa bantu kami, Ibu? Ada sekretaris? Ya. Ya, paguyuban tidak bekerja sendiri, kita berkoordinasi bersama-sama. Insya Allah bisa membantu. Alhamdulillah. Ketua ya. Aduh, kok ketua? Tidak apa-apa Ibu. Mau Bu? Ya. Maaf Bu, itu nanti apa aja ya Bu ya kegiatannya kalau untuk paguyuban itu? Nanti kita bahas intern pengurus paguyuban, baru nanti kita sampaikan lagi di kegiatan POMG Walis seperti itu Ibu. Oh gitu. Oh ya. Untuk mempersingkat waktu. Ibu Yu, monggo dari akan. Tinggal satu lagi sekretaris. Monggo usulnya bisa membantu menawarkan diri atau chat saya enggak apa-apa secara private. Ibu Rini Astuti, wali dari Azam Syauqi. Hadir Ibu? Ya. Monggo yang masih aktif. Redmi, saya nggak ada namanya.
Oh, iya, Ibu. Saya lihat partisipannya lagi. Tinggal satu lagi, monggo Ibu bisa menawarkan diri untuk mempersingkat waktu. Sebagai sekretaris, saya baca dari atas, Ibu Andreas, Ibu Betty, Bakti Wirakusuma, Dadang Zaidan, Dwi S. Wali Alifah Putri, Erni Adara, Febriada, Anindya Jati, monggo yang hadir hari ini diminta kesediaannya untuk mengisi kepengurusan paguyuban, Ibu. Sudah lengkap. Oh, sudah lengkap ya. Wali siapa, Bu Arsi? Saya belum bisa lihat. Ya, Ibu Mia, walinya Mbak Emma. Mbak Emma Cahyaning Tias. Oh, alhamdulillah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap basmalah, pengurus paguyuban kelas 1 dengan ketua Ibu Nika, wali dari Mbak Zehen, sekretarisnya Ibu Mia, wali dari Mbak Emma Cahyaning Tias, bendaharanya Ibu Fitri A, wali dari Mas ya ini ya? Iya. Mas Rainan. Demikian ya Bapak Ibu semuanya, telah terbentuk pengurus paguyuban. Untuk selanjutnya nanti kita tindak lanjuti melalui pembentukan grup paguyuban untuk kita bahas bersama-sama apa saja kegiatan dari pengurus paguyuban. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Sedikit kami akan menampilkan video tentang profil guru dan video tentang lingkungan sekolah. Mohon ditunggu. Pada Barsi, profil guru bisa dibantu? Ya. Beliau tadi Bu Kepala Sekolah SDIT tahun ajaran 2021-2022 ini, beliau diamanai untuk sebagai Kepala Sekolah SDIT Ibnu Mas'ud. Next. Walas kelas 6 Bu Retnosari SPD. Kelas 6 Aqsa. Kelas 6 Haromain, Bapak Arifin Ilyas SPD. Wali kelas 5 Uhud, Bapak Abdul Halim Ahadi SPD. Wali kelas 5 Badar, Ibu Yunika Purnamasari SPD. Next. Next, Bu. Punya terkendala, Bu. Oh iya, enggak apa-apa, mohon maaf. Wali kelas 4 Kuba, Bu Sri Suprapti SPD. Wali kelas 4 Nabawi, Bapak Adi Prabowo SPD. Wali kelas 3 Mina, Ibu Arim Irawati SPDI. Wali kelas 3 Arofah, Ibu Retno Tri Haryati SPDI. Wali kelas 2 Sofa, Ibu Martin Suwarti SPD. Wali kelas 2 Marwa, Ibu Anissa Damayanti SPD. Wali kelas 2 Marwa, Ibu Tri Astuti-Ningsih SSI.
Wali kelas 1 Mekah, dalam Anyes Kristianti AMD. Wali kelas 1 Madinah, Bu Yuni Dwinarni SPD. Guru Mapel PAI dan Bahasa Arab, Bapak Miski Hananta SPDI. Next. Guru Mapel TIK dari kelas 1 sampai kelas 6, beliau adalah Bapak Ratna Iswantara. Guru Mapel PJOK, Ibu Widyati SPD. Guru Mapel PJOK, Bapak Sukirman Adi Widodo SPD. Guru Bahasa Arab kelas 1, 2, dan BTQ 4, Bapak Ahmad Syamsuddin Ali SPD. Guru BTQ kelas 2, Ibu Endang Retno SSAMD. Guru BTQ Ibu Muslihatul Anisati. Guru Tahfidz Juliana SAG. Guru BTQ kelas 5 dan kelas 6 Bu Rizky Artianti SSI. Guru BTQ kelas 3 Bu Supriyani. Next. BTQ kelas 2 Ibu Aminingsi SPDI. Guru Quran kelas 1 Bu Karmila. Penanggung jawab perpustakaan Ibu Septi Ratnasari SSI. Admin Ibu Oktavia SPD. Admin Bu Praharsiwi Wahyuningsih. Karyawan Pak Suryadi. Ada Pak Giono, Pak Hermawan. Demikian tadi profil guru dan karyawan di SDIT Ibnu Mas'ud. Selanjutnya video tentang lingkungan sekolah yang anak-anak bisa saksikan untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan atau kondisi sekolah seperti itu. Jelas ini. Headset. Perkenalkan, saya Ibnu Mas'ud. Ini ada lapangan upacara, ada parkir kendaraan Bapak Ibu. Di sini kita bisa berolahraga
olahraga, basket, dan sebagainya. Nah, ini kantor guru, kantor kepala sekolah. Di sini ada ruang tamu, ada ruang administrasi. Jika anak-anak ingin bertemu dengan ibu kepala sekolah atau dengan admin, bisa ke sini. Di samping ruang guru tadi ada Yamak. Anak-anak bisa belanja alat tulis di sini. Di paling samping bangunan ada tangga untuk menuju aula atas. Nah, anak-anak bisa cuci tangan dulu di sebelah sini. Di setiap ruangan ada tempat untuk cuci tangan. Ya, selanjutnya kita akan menuju ruang-ruang kelas yang ada di SDI. Ilmu Masuk. Di samping kelas Kuba ada kelas 4 Nabawi yang posisinya paling tengah. Kemudian selanjutnya kelas 3 Mina. Di sini ruang kelas 1, nanti anak-anak belajar di sini. Di depan ruang kelas 1 ada saung tempat nanti kalau istirahat. Di samping kelas 1 tadi ada kamar mandi, nanti anak-anak bisa ke sini ada kamar mandi putra dan kamar mandi putri. Ada 4 ya jumlahnya. Di sampingnya ada kelas 2. Ini sedang dalam perbaikan, nanti biar lebih cantik kalau anak-anak masuk sekolah. Orang. Ya. Kita akan lihat ruang 6. Di lantai atas juga ada kamar mandinya ya anak-anak. Ini juga ada 4 buah kamar mandinya. Juga ada kamar mandi, ada kamar mandi putra, kamar mandi putri, dilengkapi dengan tempat wudhu dan cuci tangan. Kita akan menuju Masjid SDIP. Masjid SDIP tersebut. Di bagian belakang ada tempat wudhu dan kamar mandi putra. Di halaman belakang sekolah kita punya kolam, juga ada dapur SDIP itu masuk. Di sini perpustakaan SDIP tersebut. Itu juga seragam budaya. Di sampingnya ada kelas 3 Alfa.
Alhamdulillah, demikian tadi kita saksikan bersama-sama profil guru dan video tentang lingkungan sekolah. Semoga menambah informasi, menambah semangat anak-anak semuanya untuk mulai bersiap belajar di kelas 1 di tahun ajaran baru 2021-2022. Di penghujung acara, demikian tadi kegiatan POMJ virtual yang sudah kita lalui bersama-sama. Sebelum saya tutup, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka saya selaku pembawa acara pada kegiatan POMJ pada pagi siang hari ini tentunya banyak kesalahan, banyak kelalaian dalam membersamai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya permohonan kami, mari sama-sama kita bersinergi, bekerja sama untuk mendampingi putra-putri belajar di kelas 1. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.